Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara dimanapun kalian berada. Kita hidup dan beraktivitas di atas kekayaan alam yang luar biasa. Maluku Utara mencatatkan sejarah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sebuah ledakan ekonomi yang didorong oleh kegiatan ekspor mineral HS72, besi atau baja, dan HS75, nikel. Nilai ekspor Provinsi Maluku Utara saat ini mencapai lebih dari 11,45 miliar US dollar atau setara dengan 191,7 triliun rupiah. Namun di balik angka fantastis ini, tersembunyi lubang hitam yang mengancam menelan hak-hak rakyat Maluku Utara dan kas negara. Lubang hitam itu bernama dugaan under invoicing atau manipulasi nilai jual ekspor yang saat ini menjadi hot issue atau trending issue yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Olehnya itu, pada kesempatan ini, kami ingin bersuara lantang tentang potensi kebocoran triliunan rupiah yang sangat nyata. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh hanya berbangga dengan angka pertumbuhan tanpa mengawasi secara ketat setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara. Investasi besar dari raksasa-raksasa pengolahan nikel seperti PT Indonesia Wedabai Industrial Park IWIP dan Harita Group adalah pendorong utama ekspor Maluku Utara. Namun, ini juga sekaligus adalah mata rantai terlemah dalam pengawasan. Fakta menunjukkan bahwa hampir 96% ekspor Maluku Utara, mayoritas nikel dan baja, hanya menuju satu negara tujuan, yaitu Cina atau Tiongkok. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perusahaan pengekspor di Indonesia IWIP yang menjadi pelabuhan muat utama di Maluku Utara adalah gabungan dari 3 perusahaan swasta yang berkantor pusat di Tiongkok, yakni Tsingshan Holding Group, Huayu Cobalt Group, Sensi Holding Group. Perusahaan-perusahaan smelter di dalam kawasan IWIP yang merupakan joint venture atau perusahaan patungan adalah anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut. Ketika produk HS72 atau HS75 diekspor, besar kemungkinan tujuannya adalah ke kantor pusat atau pabrik hilir milik grup perusahaan yang sama di Cina atau Tiongkok. Demikian juga pada Harita Nickel Group, PT Halmahera Persada Ligen atau HPL yang merupakan unit bisnis PT Trimega Bangun Persada Tbk atau NCKL berkolaborasi dengan Ligen Resource Technology Co. Ltd. dari Tiongkok dalam memproduksi nikel sulfat dan MHP atau bahan baku baterai. Ekspor PT HPL berupa nikel sulfat ke mitra bisnis NCKL atau Trimega Bangun Persada yang berada di Cina juga merupakan bentuk transaksi berafiliasi. Perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai penerima atau pembeli importir dari Cina atau Tiongkok dan berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan pengekspor dari Indonesia diduga melakukan tindakan transaksi pihak berelasi. Karena berelasi, maka dugaan potensi manipulasi under invoicing dapat terjadi. Ketika PT IWIP dan Harita menjual produk nikel atau baja ke perusahaan afiliasinya di Tiongkok, mereka dapat dengan mudah dan sengaja menetapkan harga jual di bawah harga pasar wajar global atau under invoicing. Contoh dugaan, produk nikel dengan harga pasar dunia 20.000 US dollar per ton dicatat di faktur ekspor hanya 15.000 US dollar per ton. Akibatnya terjadi selisih 5.000 US dollar per ton. Ini menguap dari Indonesia dan laba atau keuntungannya dipindahkan ke Tiongkok. Dugaan under invoicing dalam ekspor nikel hilir bukan hanya spekulasi, melainkan risiko inheren yang muncul dari struktur bisnis tambang yang ada di Maluku Utara saat ini.
Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa IWIP dan perusahaan smelter di dalamnya serta mitra bisnis Harita Group memiliki keterkaitan kepemilikan mayoritas atau afiliasi dengan perusahaan penerima importir di Tiongkok. Transaksi ini dikenal sebagai transfer pricing. Tujuan utama adalah memindahkan laba dari yurisdiksi Indonesia dengan tarif pajak dan kewajiban penerimaan negara bukan pajak atau royalti yang dikenakan ke yurisdiksi Tiongkok. Caranya adalah dengan menetapkan harga jual ekspor FOB price serendah mungkin di Indonesia under invoicing, sehingga basis perhitungan pajak penghasilan atau PPh dan dana bagi hasil atau DBH yang berasal dari royalti menjadi kecil. Pada tahun 2023, KPK mengendus adanya potensi penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dalam praktek eksportasi nikel. Walaupun fokusnya saat itu juga terkait ekspor biji nikel ilegal HS26. Namun skema transfer pricing pada produk hilir HS72 dan HS75 memiliki mekanisme yang sama. Dalam periode 2020-2024, dilaporkan adanya selisih data ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok hingga mencapai 6 triliun rupiah atau 400,5 juta US dollar pada tahun 2023. Walaupun ada faktor perbedaan pencatatan, selisih data yang signifikan ini sering menjadi indikasi kuat adanya manipulasi nilai jual atau volume yang dicatat oleh eksportir. Kritik analisis ekonomi seperti almarhum Faisal Basri secara terang-terangan menyebutkan bahwa nilai tambah tinggi dari hilirisasi nikel sebagian besar dinikmati oleh pihak Tiongkok, bukan sepenuhnya mengalir ke perekonomian nasional. Hal ini mendukung dugaan bahwa harga transfer ekspor sengaja ditekan rendah. Pada periode 2022-2025, ketika Maluku Utara mengalami lonjakan ekspor, adalah periode paling rawan untuk praktik seperti ini karena harga nikel global sangat fluktuatif. Fluktuasi ini memudahkan eksportir berafiliasi untuk membenarkan harga jual yang rendah dengan klaim bahwa transaksi dilakukan saat harga sedang turun atau produk yang diekspor memiliki grade atau spesifikasi khusus. Sebagian besar ekspor HS72 dan HS75 dari Maluku Utara masih berupa produk ferronikel atau nikel pig iron NPI. Ini adalah produk setengah jadi yang standarisasi harganya lebih sulit ditentukan dibandingkan dengan nikel murni di Bursa London Metal Exchange LME. Ketidakjelasan spesifikasi teknis, grade nikel, kandungan karbon, dan lain-lain itu menjadi celah untuk menekan nilai jual. Bersaudara Maluku Utara dimanapun Anda berada, ini bukan sekedar urusan administrasi pajak. Ini adalah perampasan potensi dana pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Dengan mencatat nilai ekspor lebih rendah, maka laba IWIP dan Harita Group di Indonesia akan terlihat kecil. Akibatnya, setoran PPh badan menjadi sangat kecil. Penerimaan negara bukan pajak PNBP dan dana bagi hasil DBH yang menjadi hak Maluku Utara dihitung berdasarkan nilai jual. Jika nilai jual direkayasa rendah, maka DBH dan royalti yang kita terima juga menjadi sangat rendah. Maluku Utara seharusnya menerima DBH triliunan. Namun potensi kebocoran ini membuat kita hanya menerima muntahan. Uang ini seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun kini Maluku Utara harus menanggung dampak lingkungan dari operasi tambang yang tamak dan barbar. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Energi Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah Maluku Utara harus segera bertindak. Regulasi sudah ada dan nyata, tinggal kemauan keras untuk menegakkannya. Dari Maluku Utara, kami sebagai rakyat menuntut keras kepada Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan segera perintahkan Dirjen Pajak
harus mewajibkan dan mengintensifkan audit transfer pricing pada seluruh transaksi ekspor HS72 dan HS75 dari UIP dan Harita Group, serta semua afiliasinya yang ke Tiongkok. Gunakan metode harga pembanding yang kredibel dari Bursa Komoditas Internasional LME sebagai acuan. Kepada abangku Bahlil Lahadahlia selaku Menteri SDM, agar memastikan sistem Simbara, sistem informasi mineral dan batubara terintegrasi penuh dengan data Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Jangan biarkan pengusaha hanya melaporkan nilai yang mereka mau, tetapi juga tetapkan batas kewajaran harga jual berdasarkan harga patokan mineral yang diperbarui secara real time dan transparan. Kepada lembaga penegak hukum, KPK atau Kejaksaan, agar menelusuri dugaan under invoicing ini. Jika terbukti ada manipulasi under invoicing, berikan sanksi denda finansial yang terberat dan pidana kepada direksi perusahaan yang terlibat, bahkan sampai pada pencabutan izin, karena ketegasan adalah kunci. Tuntutan keras juga ditujukan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pendapatan Daerah. Tidak boleh pasrah menunggu data dari pemerintah pusat. Segera bangun dashboard penerimaan daerah yang menghubungkan data ekspor per pelabuhan di Weda dan Obi dengan estimasi dana bagi hasil yang seharusnya diterima. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan nilai jual yang wajar dalam perhitungan dana bagi hasil. Jika nilai ekspor dicurigai rendah, pemerintah daerah harus menjadi pihak yang pertama kali menyuarakan keberatan. Tuntut keterbukaan data mengenai nilai royalti dan penerimaan negara bukan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan besar ini agar masyarakat juga dapat ikut mengawasi. Kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, ini adalah pertempuran kita bersama. Jangan biarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh segelintir oligarki dan pemodal asing. Kita wajib menuntut janji hilirisasi, bukan hanya sebagai jargon ekspor, tetapi sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat Maluku Utara. Kami mencatat setiap kapal yang berlayar dari Weda dan Obi. Kami mengawasi setiap angka di laporan keuangan Anda. Jangan biarkan fasilitas dan kemudahan investasi dibalas dengan pengkhianatan terhadap penerimaan negara. Mari kita jadikan kekayaan nikel Maluku Utara sebagai pilar pembangunan yang adil dan merata, bukan sebagai alat untuk memperkaya segelintir pihak melalui praktek manipulasi under invoicing. Bangkit dan awasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat atau komentar, silahkan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.